Bintang sinetron sekaligus pengusaha Jeremy Thomas membatalkan rencananya selaku investor renovasi total Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Sebagaimana dilansir sebuah harian setempat, keputusan tersebut sebagai respon dari maraknya protes yang dilancarkan para pedagang di pasar batik tradisional itu terhadap pemerintah kota Solo baru-baru ini. Bagaimana kronologis keterlibatan dirinya sebagai investor dalam rencana renovasi pasar itu sampai akhirnya ia mengundurkan diri? Padahal peraturan dalam ajang tersebut, finalis yang telah 2 kali berhalangan tampil otomatis akan gugur. Kini walau dengan kondisi yang masih lemah seperti terlihat saat latihan bersama vokalis grup band Gigi, Arman Maulana dan Andi Rip di sebuah studio di kawasan Tebet, Jakarta Selatan kemarin, gadis bertubuh subur itu sudah mulai memperdengarkan lagi suaranya meski tidak diforsir. Bagaimana perasaannya akan tampil lagi nanti malam? Saya harus sembuh dan saya juga harus bisa meneruskan cita-cita saya. Bisa nyanyi di spektakuler. Saya akan berusaha sebaik mungkin buat spektakuler Jumat nanti. Hal itu sangat berbeda dengan yang Nania rasakan pada Kamis pekan lalu. Saat latihan dengan Chrisye, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut. Setelah diperiksa, ternyata ia menderita sakit usus buntu dan harus segera dioperasi. Apa yang dirasakan Nania pada saat itu? Takut, lu jangan-jangan mereka nanti dengan adanya sakit di sini udah kesempatannya udah nggak ada gitu. Tapi untungnya mereka kasih kesempatan lagi karena di Pop Idol dulu juga pernah ada sih. Lalu sejauh mana kesiapan Nania untuk tampil nanti malam di Balai Sarbini? Selama ini persiapanku cuman ambil nafas buat nyanyi, maksudnya masih nyeri, lukanya masih nyeri. Nyanyinya dengan duduk, tapi saya akan tetap powerful. Misalnya lagunya lagu-lagu pop rock. Sementara itu, show nanti malam diperkirakan akan menjadi ajang pertaruhan mati-matian bagi Helena dan Michael. Prediksi ini berdasarkan hasil pekan lalu yang menempatkan keduanya pada posisi tidak aman. Helena masih mengalami gangguan suara saat menyanyi. Apalagi usai show minggu lalu, Helena mengalami gangguan pada tenggorokan yang sempat membuat suaranya hilang. Dan sampai dengan kemarin, ia masih harus menghemat suara agar bisa tampil maksimal. Sedangkan Michael belum bisa tampil lepas karena kurang percaya diri. Selain itu, baik Helena dan Michael tercatat sama-sama telah 2 kali di posisi yang menjadi momok bagi para finalis itu. Lalu sejauh mana keberhasilan mereka mengatasi masalah tersebut? Persiapannya memang sedikit kurang banget karena yang pas hari Sabtu itu habis spektakuler soalnya hilang lagi. Terus Sabtu malam aku ke dokter, langsung ke rumahnya, diinfus. Sempet diinfus terus dokter bilang kalau bisa puasa ngomong deh 2 hari. Sempet yang udah ngomongnya diirit-iritin banget gitu, tapi sekarang udah keluar suaranya ya. Memang sih mungkin karena pemulihan ya, jadi masih ada suara sengaunya apanya gitu ya. Niki siap, soalnya temanya pop rock. Harus buktikan bahwa ya lagu pop rock kok cuma diem, harus lebih energik ya. Berapa besar kira-kira peluang mereka untuk tetap bertahan? 50-50. Let it flow. Karena dikemplang miliaran rupiah, Camelia Malik akan melaporkan pemilik sebuah stasiun televisi ke pihak yang berwajib. Penyanyi dan penari jaipongan itu bahkan merencanakan untuk mempilotkan stasiun televisi yang berkantor di Pulau Gadung tersebut. Merasa kesal 2 judul sinetronnya senilai 6 miliar tidak juga dibayar oleh sebuah stasiun televisi swasta, pasangan artis sekaligus produser Camelia Malik dan Hari Capri berencana menggelandang stasiun televisi itu ke polisi. Hal itu disampaikan mereka yang didampingi pengacaranya Malik Bawazir SH dalam jumpa pers di kantornya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, Camelia Malik dan sang suami juga berniat mempilotkan stasiun televisi yang berkantor di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur itu. Sekali lagi ini adalah merupakan upaya terakhir yang memang wajib kita lakukan untuk menuntut hak yang memang menjadi kewajiban bagi kami untuk menuntut hal tersebut. Maka kita akan gunakan upaya hukum, baik itu tuntutan pidana, gugatan perdata maupun kepailitan. Apakah sebelumnya Camelia Malik dan suaminya pernah menempuh upaya damai untuk menyelesaikan kasus itu? Kita ingin ketemu, ya, mengajukan surat, telepon, itu nggak pernah dijawab. Kasus ini bermula ketika 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2001 silam, rumah produksi pimpinan Camelia Malik dan sang suami menandatangani kesepakatan untuk membuat 2 judul sinetron dengan stasiun televisi swasta milik pengusaha ternama Abdul Latif. Namun di tengah perjalanan, Camelia Malik dan suaminya merasa dikecewakan karena selain pembayaran yang tidak lancar,
Jam tayang dua sinetron itu sering berubah-ubah tanpa pemberitahuan. Bagaimana pihak stasiun televisi tersebut menanggapi rencana Camelia Malik dan suaminya itu? Berikut pernyataan Corporate Communication stasiun televisi itu, Adolf Posuma kepada tim Cek dan Dicek. TV menganggap ya bahwa jumpa pers yang dilakukan oleh Bersari, oleh Mas Hari Kapri dan Mbak Camelia Malik itu adalah suatu gesture atau suatu sinyal di mana mereka menginginkan LaTV untuk atau kita sama-sama untuk duduk lagi untuk berunding. Yang pasti LaTV itu punya niat baik untuk melakukan pembayaran. Kita meminta lah kelonggaran dari pihak supplier, dalam hal ini Bersari, untuk memberi kelonggaran. Lalu bagaimana mereka menanggapi tuduhan bahwa selama ini stasiun tempatnya bekerja kerap bermasalah dengan cukup banyak rumah produksi? Maklum peristiwa yang dialami Camelia Malik tersebut bukanlah peristiwa pertama yang terjadi. Sebelumnya hal itu pernah menimpa artis sekaligus produser Eko Patrio dan Deddy Miswar, serta produser sekaligus sutradara kenamaan Arswendo Atmowiloto dan lainnya. Yang bermasalah juga ya hanya itu juga 2 atau 3, sementara supplier LaTV itu puluhan bahkan ratusan. Jadi secara relatif sih ya kecil sekali ya. Dan itu saya kira menjadi masalah bukan hanya LaTV juga. TV pendatang baru juga saya kira tidak ada yang tidak punya masalah ya dengan tingkat kesulitan masing-masing. Lantaran diprotes para pedagang kios, bintang sinetron Jeremy Thomas membatalkan rencananya untuk membangun pasar kelewar di Solo. Berapa kerugian yang dipikul oleh artis yang merangkap pengusaha itu? Bintang sinetron sekaligus pengusaha Jeremy Thomas membatalkan rencananya selaku investor renovasi total pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Sebagaimana dilansir sebuah harian setempat, keputusan tersebut sebagai respon dari maraknya protes yang dilancarkan para pedagang di pasar batik tradisional itu terhadap pemerintah kota Solo baru-baru ini. Bagaimana kronologis keterlibatan dirinya sebagai investor dalam rencana renovasi pasar itu sampai akhirnya ia mengundurkan diri? Wali kota menawarkan kepada saya untuk proyek-proyek yang bisa dilibatkan pihak ketiga. Karena wali kota tidak mau mengeluarkan APBD. Karena APBD itu menurut wali kota akan disalurkan ke sektor-sektor pedesaan. Oleh karena itu untuk pembangunan pasar tersebut wali kota mengajak investor. Saya ada suatu perusahaan di mana saya melihat suatu business opportunity dan saya mulai mencari uang dari beberapa investor-investor yang ada, tepatnya di Jakarta. Nah, dari situlah saya menggandeng beberapa investor ini untuk bersama-sama mengerjakan pasar tersebut. Pada saat saya lihat kondisinya kurang begitu baik, business opportunity-nya ada, tapi secure-nya itu keamanan, jaminan keamanan itu saya melihat belum terlalu kondusif gitu loh. Sebagai investor tentu pihaknya harus melalui berbagai proses, termasuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenangkan tender proyek renovasi itu dari pemerintah kota setempat. Bagaimana tanggapan Jimmy yang harus menanggung kerugian itu? Kalau dalam menangani proyek seperti itu ada biaya-biaya cost yang kita keluarkan, itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada ya, tapi itu kan merupakan suatu bagian dari resiko, tapi biaya itu nanti akan diakumulasikan masuk dalam cost produksi itu. Pasang surut dalam dunia bisnis tentunya adalah satu hal yang biasa. Tapi apakah Jimmy pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya? Oh, pembatalan sampai investor dalam bisnis ini biasa ya. Misalnya kita udah lihat ini ada bisnis opportunity tidak berjalan, saya rasa hal yang cukup wajar itu dalam dunia usaha. Lantas apa hikmah yang bisa ia petik dari peristiwa itu? Hikmatnya bahwa ya penggalangan, sosialisasi ya, faktor-faktor sosial, faktor budaya ya, memperhatikan faktor-faktor eksternal yang tidak ada dalam buku itu mesti diperhatikan.
Pemirsa, nanti malam jangan sampai dilewatkan untuk menyaksikan show spektakuler Indonesian Idol yang disiarkan secara langsung dari Balai Sarbini, Jakarta, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat menyaksikan program Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke. Ingat, jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dari Cek. Selamat berlibur bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda dan sampai jumpa.